pada pertemuan minggu kali ini ya, kita sudah memasuki minggu ke-7. Kita akan membahas materi server database role. Ya. Di materi server database role ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita bekerja dengan menggunakan peran server ya. Kemudian bekerja dengan menggunakan peran fixed database. Kemudian bekerja dengan peran database yang ditentukan user oleh pengguna atau user defined role ya. Kemudian langsung saja kita menuju ke job sheet-nya. Di job sheet ini dibagi jadi 3 bagian ya. Di bagian yang pertama itu gimana caranya kita bekerja dengan menggunakan peran server roles ya. Di sini silakan kalian mengetiknya ini ya. Untuk di job sheet ini ada contoh-contoh step by step, silakan diketik dan dijalankan. Kemudian yang bagian kedua adalah bagaimana menggunakan fixed database role ya, bekerja dengan fixed database role. Versi GUI-nya seperti apa, versi T-SQL-nya seperti apa. Kemudian peran yang ketiga ya, bagaimana bekerja dengan menggunakan user defined database role ya. Jadi ada 3 bagian penting di sini. Kita coba langsung praktekkan one by one. Dimulai dari yang pertama terlebih dahulu. Yang ini dulu. Langkah-langkah percobaan menggunakan server rules ya. Oke, jika pada pertemuan sebelumnya di bahasan otorisasi ya, autentikasi, itu kita sudah belajar tentang gimana caranya kita menentukan permission di dalam suatu user ya. Setelah kita login ya, kemudian kan sudah diautentikasi ya. Kemudian kita menentukan user tersebut permissionnya itu apa saja. Dia bisa mengakses database apa saja, seperti itu. Nah, permission itu bisa diberikan menggunakan user ya, database user yang sudah dipelajari sebelumnya, atau kita juga bisa langsung memberikannya dengan menggunakan roles, database roles. Jika kita menggunakan server roles ya, maksud saya di situ kita bisa menerapkan permission tersebut langsung ke banyak pengguna. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita setkan ke user ini permissionnya ini, user A permissionnya 1, user B permissionnya misalkan 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita pakai server roles, kita bisa langsung mengesetkan untuk semua user yang ada di dalam server tersebut ya. Kemudian untuk langkah percobaan yang pertama ya, kita kalian bisa jalan ke halaman nomor 3 ya. Setelah connect di database ya, di server kalian, kemudian kita buat login. Kita buat login, di mana login itu ada namanya mode login ini ya, dengan passwordnya password ya. Kita coba use master dulu ya, use master, kemudian kita create login namanya mode login dengan namanya password. Kita run, oke, complete successfully. Kita bisa cek itu di login sini ya. Kita refresh dulu ya. Ini ya, sudah terbuat ya dengan passwordnya, berarti password yang tadi. Kemudian kita bisa menampilkan semua fixed server roles itu dengan menggunakan T-SQL source-nya yang ini ya. Kita select dari server principal, di mana type-nya itu R. Kalau yang kemarin ya, itu kalian menggunakan type-nya itu adalah U sama S, kalau nggak salah seperti itu ya, yang dari SQL sama yang dari user. Nah, ini kita gunakan yang tipe R. R itu maksudnya adalah role ya, type R. Nah, di sini kita bisa lihat roles-nya ya. Kita bisa lihat nih semua yang roles ya, server role yang ada di sini defaultnya seperti apa. Nah, di sini ada macam-macamnya, public, sysadmin sampai bulk admin ya. Kemudian karena kita sudah tahu, di sini kita pilih salah satu. Contohnya saya mau mengalter ya server dengan nama bulk admin ya di sini.
kita saya langsung menambahkan membernya itu member yang sudah dibuat tadi, member yang mod login ini. Berarti menggunakan perintah ini alter server role ya, karena ini adalah role ya, bukan server admin misalkan ya, atau book admin ya. Alter server role kita pakai yang server admin yang ini ya, contohnya yang di sini yang server admin ini. Kemudian add member, baru member login. Kita coba run successfully ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan mod 10 login ya, yang ini login yang barusan dibuat tadi itu kita tambahkan di book admin juga, di server yang namanya book admin. Kita coba, kita tambahkan role-nya yang tadi ke server book admin juga, di run. Oke, complete successful. Kemudian kita langsung menampilkan anggota dari server role tersebut ya. Kita bisa menggunakan perintah ini, source-nya ada di job sheet. Kita select dari si server role member ya, server role membernya siapa saja. Di sini kalian bisa lihat ya membernya, kalau sysadmin principal name-nya SA ya, super admin contohnya. Ini juga, ini dia sebagai super admin di sini. Laptop dan seterusnya ini. Di sini contoh yang tadi ya, principal name anggotanya atau membernya, ini adalah membernya. Yang ini juga membernya. Bisa dilihat tadi kita sudah assign mod 10 login ini ke member, sebagai membernya ini server admin dan book admin ya. Kemudian kita juga bisa menghapus ini membernya ini di dalam server role tertentu tadi. Jadi kita contohnya mau hapus member mod login ini ke server di dalam role server admin. Kita gunakan perintah alter server ya, nama servernya apa, kemudian di drop. Oke, kita coba cek lagi ya kan, di server admin tidak ada membernya, sudah hilang ya. Tadi kita delete yang dari server admin. Kemudian kita juga bisa menambahkan user define server role ya. Kita bisa menggunakan perintah ini, create server role ya, server dokumenter. Kalau tadi adalah create login ya, loginnya ada, kita ada login user yang dibuat, kita tambahkan ke member yang ada server role yang ini. Tetapi kita juga bisa bikin server role sendiri ya, user define namanya. Kita deskripsikan nama server kita sendiri seperti itu. Nah ini ya. Kemudian kita bisa menampilkan siapa saja yang diberikan permission ya. Jadi daftar server permission yang sudah diberikan hak akses. Nah, ini kan bisa kalian lihat ya di sini. Tadi yang sudah dibuat adalah, kita coba ya, Met and Login. Permission name-nya adalah connect ke SQL ya. Ini kalau kalian lihat ini dari praktikum yang sebelumnya ya, percobaan dari praktikum sebelumnya ini connect SQL. Yang ini barusan kita buat. Ini adalah permission name-nya ya. Kemudian yang barusan kita buat server role yang barusan tadi, kita juga bisa lihatnya itu di sini, di bagian ini ya, di bawahnya server. Nanti kalian lihat kalau kemarin kita berkutit di sini login, kita sekarang di sini server role. Terus kalian bisa lihat ini ada semua server role yang ada. Kalian bisa lihat di sini ada server dokumenter yang barusan dibuat ya. Ini ada server role-nya ya. Terus itu tadi adalah sekilas tentang server role ya. Sekarang kita coba
belajar gimana caranya menggunakan fixed database role. Jadi intinya di sini dalam permission itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu kita pakai fixed database role, kemudian yang kedua kita user defined database role ya, permission ya. Kemudian yang ketiga adalah database scope permission. Jadi ada 3 level situ. Kemudian kita coba langsung langkah-langkahnya gimana caranya menggunakan fixed database role. Kita coba yang pertama, kita use database yang ini ya, MarketDev dulu. Ini percobaan tentang fixed database role di halaman 5. Halaman 5 sampai 6. Kita use MarketDev. Setelah itu kita select ya, yang role yang mana, seperti itu ya. Select database principal where type adalah yang role. Nah ini ya, yang ada di MarketDev ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan database-nya. Di dalam database itu kita bisa menambahkan user ya ke dalam role tertentu. Contohnya saya mau menambahkan user member mod login yang udah dibuat sebelumnya, saya tambahkan ke role backup operator. Role backup operator yang ini ya. Kita coba buka database kita dulu ya. Kita pakai MarketDev. Di sini kita lihat ada role ini yang kita select tadi di sini ya. Itu bisa dilihat di sini juga seperti itu ya. Kemudian di sini kita ingin menambahkan role. Kalau tadi kan di servernya ya, sekarang kita ke database-nya, database role. Jadi masuk ke satu tingkatan di bawahnya server ke database-nya. Kita tambahkan member mod login ya. Kalau yang tadi kan kita sudah bisa nambahkan membernya itu di sisi server yang server MKT GDev. Sekarang kita tambahkan mod login itu ke specific database di sini. Contohnya di sini kita tambahkan ke alter role yang ini. Nah ini ya, kita coba alter ya data member ya dari mod login ini, kita alter ke sini role backup operator ya. Di situ kita bisa lihat usernya ada mod login, kita alter, kemudian kita coba langsung run. Oke bisa. Kemudian kita bisa cek lagi di database ini itu membernya ya, role name-nya apakah sudah ada mod login. Ternyata sudah ada. DB owner-nya kan DBO, DB backup operator, membernya itu ada mod login, seperti itu. Kita juga bisa menambahkannya dengan menggunakan GUI-nya. Kita langsung pilih ke database-nya ya, MarketDev, kita masuk ke folder security, kita masuk folder lagi ke folder user ya, kemudian kita bisa create new user ya. Ini cara kalau kita pakai GUI-nya, cara create new user. Terus kita bisa langsung masukkan di opsi login name ya. Nih kita masukkan misalkan mod login seperti ini, kemudian kita pilih ini ya. Kemudian pada opsi yang ini kita tambahkan mod login ya. Kita bisa cari di sini mod login yang ini ya, kan tadi udah buat. Oke, terus kemudian kita klik OK dulu ya. Kemudian di halaman membership ya, kita pilih nanti DB backup operatornya ya. Kemudian kita cek dulu yang tadi, kita klik OK. Kemudian ini kita masuk ke sini lagi, kita klik OK ya. Nah ini udah mod login udah terbentuk lagi di sini, mod login yang ini ya. Itu cara kalau kita pakai GUI ya. Kemudian ngeceknya sama ya seperti tadi
kita pakai perintah yang ini tadi ya. Tadi kan kita pakai yang tsql, cara pakai tsql, cara pakai GUI seperti yang tadi, cara pakai tsql seperti yang ini tadi. Oke, sekarang kita memasuki tahap ketiga ya. Kita menggunakan user define database role. Nah, di sini ya, kalau kalian lihat itu ada di job sheet halaman 8, itu gimana caranya kita membuat user define database role. Jadi database role yang dideskripsikan oleh user itu sendiri. Kita step yang pertama kita coba by GUI dulu ya. Kita masuk ke market dev lagi yang tadi, kita masuk ke security, kita pilihnya sekarang yang role. Kita pilih role ya, kemudian kita pakai ini new database role ya. Setelah itu kita di halaman yang general ini ya, kita buat role baru namanya ini HR full access ya, disamakan dengan yang di job sheet. Kemudian untuk ownernya kita pilih DBO, kita cari yang DBO yang ini ya, cari aja di sini DBO. Oke ya. Kemudian di sini kita klik OK dulu. Nah, di sini maksudnya adalah role name-nya itu ada HR full access ya. Kemudian ownernya ya, user ownernya itu adalah DBO. Kemudian kita juga bisa menambahkan member di role yang ini. Kita klik add member di sini ya. Terus kita tambahkan membernya itu adalah mod login yang tadi ya. Kita cari ya, ini kan sudah ada. Kalau kalian tadi sudah bikin member mod login akan muncul di sini. Kita klik OK, kita klik OK. Jadi kita sudah nambahkan member mod login ya. Kemudian misalkan kita mau delete member ya, kita mau nambahkan lebih dari satu member atau beberapa member, kita klik add yang tadi ya, kita centangnya lebih dari satu. Kita mau delete, kita tinggal klik remove seperti itu. Kita kemudian langsung klik OK ya di sini. Oke, berarti kita udah create database role yang baru di tab di database market dev. Kita punya database role yang baru dengan nama HR full access seperti itu ya. Jadi ini tingkatan database-nya. Untuk yang sebelumnya tadi kan kita ke tingkatan role server. Yang ini tingkatan role di database untuk yang di user define ya, yang didefinisikan sendiri oleh si user itu. Seperti itu. Nah, itu kita juga bisa membuat langkah-langkah percobaan yang tadi dengan menggunakan tsql ya. Jadi kita kalau pakai tsql ya, itu di job sheet halaman 10 ya, kita pakai market dev lagi, execute. Kemudian kita create dulu role-nya. Kita di sini kita diminta, kalau yang tadi kan full access, yang ini ya kita create role namanya HR limited access ya. Authorization-nya DBO. Kalau authorization DBO dia seperti super admin, dia bisa akses apa saja yang ada di dalam database ini. Kita execute. Oke, sudah terbentuk. Terus setelah itu kita tinggal menambahkan user mod ya. Ini add member mod login. Itu kalau yang di GUI tadi kan yang pas waktu di bawah ya, di bagian tab general, kemudian kalian pilih member of this role ya, yang itu baru kalian klik yang mod 10 login. Nah, ini kalau SQL-nya kita pakai alter role ya. Kemudian nama role-nya apa, kemudian kita klik add member. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita bisa lihat ya tampilan list database ya yang menggunakannya. Kita pakai source ini ya. Kita select dari database role member. Nah, kita bisa lihat di sini limited access sudah punya member mod login, kemudian full access juga sudah punya member mod login. Kemudian kalau mau ngedrop berarti kita pakai yang ini, alter role drop member mod login ya. Ini kita mau ngedrop seperti itu ya. Ini cara untuk menghapus kembali role dan user-usernya seperti itu.
Oh ya, sebelum kita ke step yang selanjutnya ya, kalau yang tadi itu kan kita belajar tentang role ya, role di database. Nah, saat kita sudah menambahkan ya role membernya itu usernya siapa saja, kita itu juga bisa pilih skemanya. Skema yang bisa dimiliki oleh role itu apa saja. Contohnya ya di sini, misalkan di sini ada skema marketing atau skema direct marketing. Nah, ini kan skema yang ada di sini adalah skema yang ada di database market dev. Jadi misalkan kalau saya centang ya skema yang ada di sini ya, owned skema, misalkan marketing atau direct marketing untuk member-member yang berada di bawah role HL full access ya, contohnya di sini dengan member yang ada di bawah role membernya itu. Misalkan kalau di sini ada beberapa member ya, langsung kalian tambahkan di sini, misalkan ada 5, ada 10. Kemudian di sini kalian centang skema yang bisa diakses oleh member itu apa saja ya. Berarti 10 user tadi atau 5 user tadi bisa mengakses semua tabel yang berada di skema misalkan direct marketing, atau yang berada di skema misalkan marketing. Contohnya yang ini ya, yang ada di database market dev. Nah, seperti itu. Jadi ini ya untuk yang role itu kita bisa langsung mengassign usernya itu langsung sekaligus. Kelebihannya seperti itu. Jadi nggak satu-satu di-assign, dia boleh akses skema atau tabel mana saja one by one. Enggak yang by usernya seperti praktikum sebelumnya. Tapi di praktikum ini kita langsung ke skemanya. Kita langsung ke role-nya, di mana role itu nanti punya banyak member. Di mana langsung kita assign, ya kita tugaskan role itu bisa mengakses skema mana saja. Otomatis role-nya ditugaskan bisa mengakses skema mana saja. Member-member yang di bawah role itu juga bisa langsung akses skema yang sudah diassignkan ke role tersebut. Seperti itu ya. Skema, kalau yang lupa dengan skema, nah ini kan ada skema di sini. Jadi di bawahnya objek ya, misalkan ada objek marketing, di objek di bawahnya itu ya ada sub object, misalkan itu ada tabel kategori, language, portal code, dan seterusnya. Skema ada tingkatan di paling atas. Nah, kita bisa assign member itu misalkan berdasarkan skemanya. Jadi misalkan itu bisa kita assignkan, misalkan dia beda divisi ya, di departemen marketing cuma bisa akses tabel-tabel yang ada di departemen marketing, itu juga bisa. Atau yang di departemen direct marketing ya, penjualan langsung, dia cuma bisa akses tabel-tabel ini, itu kita bisa assignkan by role. Nah, di yang selanjutnya kita percobaannya ya, kita di halaman 11 ya. Kita gimana caranya memberikan autorisasi user akses ke objek. Nah, kalau tadi kita bisa langsung assignkan ke skema, kita sekarang bisa assignkan ke objek. Objeknya contohnya ya, kalau kalian lihat di halaman 11, codingannya bisa dilihat di halaman 12. Kita coba run database market dev dulu. Kemudian kita bisa lihat di sini database prinsipalnya apa saja dengan cara select dari tabel ini ya. Prinsipalnya ini semua ya. Kemudian kita bisa create login ya. Kita create login dulu di database market dev ya. Kita create login dengan nama mod11 login, passwordnya ini ya. Saat kalian run nanti akan muncul di sini ya. Ini udah dibentuk mod login ya. Kemudian kita execute usernya. Jadi kita jalankan, saya ke database ini kita jalankan dengan menggunakan user mod login. Nah, ini ya, kita jalankan dengan menggunakan user mod login. Ini kita jalankan. Nah, kemudian kita coba select tabel. Di sini kan user mod login belum di-assign. Dia bisa select objek apa saja di dalam tabel market dev. Kita coba select bintang from marketing product. Nah, nanti akan muncul seperti ini, permissionnya di deny ya. Jadi user mod login ini dia nggak bisa select tabel marketing product karena dia belum di grant access atau belum diberikan permission
ya. Gimana cara memberikan permissionnya? Kita bisa pakai perintah grant. Grant itu memberikan hak ya. Jadi bisa dilihat di halaman 13 ya. Kita pakai grant select ya. Ya, kita pakai ini. Kita refer dulu ke fungsi administrator security-nya ya. Oke, setelah di refer kemudian kita grant select ya. Jadi di sini kita akan memberikan hak akses ya untuk ke tabel ya postal code yang ada di bawah skema marketing, dan dia diberikan hak akses saja untuk di kolom marketing postal code ya. Ini state code dan marketing postal code yang di sini diberikan hak akses saja ke tabel yang ini. Kemudian baru dia diassignkan hak aksesnya itu ke mode 11 login seperti ini. Kita di grant select dulu. Sebelum di grant select kan kita coba ini ya yang marketing kita akses sebelum di grant ya, ini belum di grant kan masih permissionnya denied ya. Jadi dia nggak punya permission untuk mengakses postal code. Terus kita grant, kita berikan hak akses ya. Nah, kita seperti ini. Jadi kalau yang di sini ya tadi kita coba ya, kita grant, kita pakai yang ini. Nah ini kan belum bisa ya karena kita masih loginnya ya, kita masih execute-nya itu masih as apa? Tadi kan kita execute as user mana tadi? Nah yang ini kita kan tadi masih pakai user mode login, kemudian kita coba grant kan diri kita sendiri, otomatis muncul seperti ini. Nah kita create aja new query lagi, kemudian kalian jalankan aja. Ini kan berarti usernya udah kembali as administrator ya kalau kita create new query lagi. Terus kita jalankan source yang ini ya, yang ada di halaman 13. Otomatis nanti complete successful seperti ini. Jadi ini nanti kita bisa akses. Nah kemudian kita coba langsung akses ya. Nah seperti ini. Kita akan coba execute ya dia sebagai user mode login. Tadi kan udah di grant, kemudian ya kita grant select ya dari marketing ya untuk kolom state code sama city name ya. Kemudian kita execute as user mode login. Kalau sebelum di grant tadi nggak bisa di select, setelah di grant kita sudah bisa select. Kemudian kita juga bisa grant ya. Misalkan kalau tadi itu di grant cuma kolomnya aja, kita mau grant semua kolom yang ada di tabel postal code ya, kita bisa gunakan perintah ini ya agar bisa mengakses semua kolom yang ada di tabel postal code. Kita grant select, kemudian kita pakai postal code, kemudian kita select marketing postal code, di execute, akhirnya hasilnya seperti ini. Nah jika di job sheet yang nomor 5 yang ini ya, otomatis pas waktu kalian run di nomor 6 ini akan berhasil untuk yang select distance, state code, city name, karena dia sudah di grant untuk kolom state code sama city name yang di sini otomatis sukses. Kemudian di sini kan grantnya cuma 2 kolom itu ya, belum yang seperti yang saya lakukan tadi. Saat select yang ini otomatis nanti akan gagal selectnya karena belum diberikan otorisasi atau belum diberikan izin untuk menselect semua kolom yang ada di tabel postal code. Nah ini nanti error hasilnya. Kalau pengen nggak error gimana ya, berarti kalian harus nge-grantnya itu pakai semuanya, grant select on marketing postal code kepada kolom ya, kepada user mode login seperti itu. Terus go, otomatis pas waktu kita select yang ini itu bisa seperti itu. Oke, sekian ya, ini tugas praktikumnya adalah silakan melakukan step by step ya dari awal sampai akhir, kemudian silakan di capture seperti itu. Itu saja dari saya ya. Terima kasih
Ya, jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.